Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Bapak, Ibunda, ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan materi kita. Kemudian kaidah yang mesti difahami berikutnya di dalam fikih asma al-husna. Qaidatun asma'ullahil husna mukhtasatun bihi la'iqatun bijalalatihi. Yaitu kaidahnya adalah nama-nama Allah yang husna itu adalah nama yang khusus buat Allah, dan nama tersebut cocok, layak, dan pantas buatnya. Saya ulangi, nama-nama Allah yang husna itu adalah nama yang khusus buat Allah. Nama tersebut cocok, layak, dan pantas buat Allah. Tadi sudah saya terangkan bahwa fungsi akal itu mengikuti dalil. Tidak boleh seseorang itu menggunakan akal untuk menolak dalil. Ketika ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu memiliki sebuah nama tertentu, kita imani nama tersebut sesuai dengan yang disebut oleh Allah. Saya contohkan dalam ayat kursi, Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang patut diibadai dengan hak kecuali hanya Dia. Al-Hayyu, Dia adalah zat yang memiliki nama Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu, ibu-ibu? Apa arti Al-Hayyu, ikhwan? Maha hidup. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tadi sudah saya sebutkan, setiap namanya Allah, maka nama itu akan mengandung apa tadi? Sifat. Allah punya nama Al-Hayyu, Maha hidup. Kalau begitu Allah memiliki sifat apa? Di dalamnya ada sifat apa? Kehidupan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah yang hidup itu hanya Allah? Makhluk ada nggak yang hidup? Iya. Di ayat yang lainnya misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Yunus ayat 31. Allah mengatakan wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mampu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari mati dan sesuatu yang mati dari hidup? Jawabannya siapa? Allah. Tetapi yang dimaksud di sini, yang dikeluarkannya adalah yang hidup berupa makhluk. Saya ulangi, kalau tadi ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al-Hayyu di sini adalah Allah. Tapi dalam surah Yunus 31, wa may yukhrijul hayya, dan siapakah yang sanggup mengeluarkan yang hidup? Yang di sini adalah makhluk. Sama-sama Al-Hayyu, yang memiliki arti hidup. Tetapi bila dinisbatkan kepada Allah, maka ini namanya mukhtassah, istimewa, khusus buat Allah. Tidak mungkin sama dengan keadaan Al-Hayyu yang ada pada siapa? Manusia. Saya, Anda hari ini hidup. Tapi yang ada pada kita berupa hidup, dia berbatas. Kapan batasnya? Kapan batasnya, teman-teman? Idza ja'al maut. Kalau sudah datang apa? Si mati.
Allah katakan dalam Al-Quran, likulli ummatin ajalun. Tiap-tiap umat atau manusia itu dia memiliki ajal, batasan hidup di dunia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allahu, atau sampai pada kalimat huwal hayyul qayyum, dia adalah al-hayyu, hidupnya Allah taala tidak akan tersentuh dengan kematian selama-lamanya. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersentuh dengan kematian selama-lamanya. Dia maha hidup dan terus hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kalau manusia itu hidup, manusia dari tidak ada, kemudian dia menjadi ada, hidup, nanti kemudian dimatikan oleh Allah Ta'ala, kemudian nanti dihidupkan kembali. Kemudian setelah itu bagaimana Bapak? Tidak mati dan tidak hidup jika di neraka. Di neraka itu dia tidak merasakan hidup, tidak merasakan mati. Kalau dia di surga, dia akan hidup. Selama di surga itu dia akan terus hidup. Ini manusia, ini makhluk. Maka kalau yang kita harus pahami bahwa setiap nama Allah itu nama yang istimewa. Walaupun namanya sama dengan nama kita, tapi tidak sama sifat yang dimiliki olehnya dengan kita. Contoh yang lainnya misalnya, ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, Allah memiliki sifat as-sami. Lihat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 61. Misalnya, innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dia Allah itu zat yang memiliki nama as-sami' dan memiliki nama al-alim. Ingat, tiap nama mengandung sifat. As-sami artinya maha mendengar. Sifatnya apa Ibu? Sifatnya apa Bapak? Pendengaran. Bahasa Arabnya apa? Sama atau pendengaran. Berarti Allah punya sifat mendengar. Dia zat yang maha mendengar. Anda, saya mendengar tidak? Kalau saya punya teman, saya panggil namanya Sami. Ya Sami, ta'al ya Sami. Wahai Sami, kemarilah. Boleh enggak? Boleh enggak Bapak? Boleh. Dia punya sifat pendengaran tidak? Iya. Sama enggak pendengarannya dengan Allah Ta'ala? Maka nama As-Sami pakai alif lam, As-Sami itu mukhtassah. Nama yang khusus dan istimewa buat siapa? Allah. Catatan penting. Ada beberapa nama yang tidak boleh ada pada manusia. Ada beberapa nama yang tidak boleh ada pada manusia. Nama-nama Allah itu boleh ada pada manusia kalau dia diikutkan dengan lafadz abdun. Kalau tidak maka tidak boleh. Apa saja? Satu, Allah. Enggak boleh ada hamba dikasih nama apa? Tanya, indakal ism masmuka, kamu punya nama, siapa nama kamu? Lalu dia mengatakan ismi Allah. Enggak boleh. Nama saya Allah, enggak boleh. Yang boleh apa? Abdullah. Ini maka boleh. Atau memberinya gelar. Seperti Nabi memberi gelar Khalid dengan gelar apa? Saif min suyufillah. Pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Hamzah digelari oleh para sahabat dengan gelar apa? Asadullah, singanya Allah. Ini gelar nggak apa-apa. Tapi seseorang memberi nama dirinya dengan nama Allah nggak boleh. Yang kedua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini nggak boleh. Maka mesti dikaitkan dengan nama apa? Abdurrahman atau Makanya teman-teman kalau punya nama Abdurrahman jangan dipanggil apa? Rahman, jangan. Kalau dipanggil Maman boleh, nggak apa-apa. Cuman apa artinya gitu kan? Maman artinya apa kan gitu? Kurang baik gitu. Dia panggillah Abdurrahman. Nah, kadar ya ikhwati. Demikian pula Abdurrahim, jangan dipanggil Rahim. Tapi panggilnya apa? Abdurrahim. Apa sih nama Ar-Rahman itu artinya?
Ya, kalau terjemahnya maha pemurah. Rahim maha penyayang. Taib atau nama maha pengasih maha penyayang boleh lah, nggak ada masalah. Yang saya tanyakan itu bukan terjemahnya, makna Ar-Rahman. Kalau tadi misalnya As-Sami maha apa? Dia memiliki pendengaran yang luas. Sekarang kalau Ar-Rahman apa artinya? Pemilik kasih sayang yang luas. Dinamakan Ar-Rahman karena dia memiliki kasih sayang sangat luas. Saking luasnya kasih sayangnya itu diberikan kepada semua makhluk. Baik makhluk itu ingkar maupun taat. Baik makhluk itu beragama Islam ataupun beragama selain Islam. Diberi oleh Allah kasih sayang. Kok gitu Ustaz? Iya. Udara yang ada di alam semesta ini milik siapa? Milik siapa? Orang-orang yang beragama selain Islam menghirup udara ini tidak? Berarti Allah maka Allah dinamakan dengan nama apa? Ar-Rahman. Rahman. Di alam semesta ini yang paling banyak hartanya justru orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Dia banyak uangnya, dia banyak hartanya. Bahkan dia makan ledat, minum ledat dan sebagainya. Siapa yang memberinya? Allah. Maka Allah itu Ar-Rahman. Yang kedua Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Iya, terjemahnya maha penyayang. Kalau tadi kan Ar-Rahman maha pengasih. Arti maknanya adalah memiliki kasih sayang yang luas. Sekarang kalau misalnya Ar-Rahim, apa artinya? Zat yang maha penyayang benar. Apa maknanya? Pemilik kasih sayang yang diberikan kepada orang yang ia kehendaki. Jadi kasih sayang dari nama Ar-Rahim khusus, nggak semua orang. Nggak semua orang dapat kasih sayang Allah dari nama Ar-Rahim. Ini hanya untuk orang beriman. Seperti dimudahkan melangkahkan kaki ke masjid, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, mengakui kebenaran Al-Quran, itu kasih sayang yang cuma diberikan oleh orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang yang beriman maksud saya. Diberikan oleh Allah taala kepada orang-orang yang beriman. Maka namanya Ar-Rahim. Nama ini enggak boleh disanding kecuali untuk siapa? Allah. Kalau mau ditambah dengan nama Abdun. Yang keempat tidak boleh kecuali dengan nama Abdun di depannya adalah Rabb. Rabb. Maka tidak boleh seseorang diberi nama Masmuka ismi Rabb. Siapa namamu? Namaku Rabb. Enggak boleh. Tapi mestinya siapa? Abdur Rabb. Hambanya Rabb. Rabb itu artinya apa teman-teman? Rabb artinya apa? Hah? Rabb itu maknanya yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta. Itu namanya Rabb. Nah, kemudian ikhwati azwajakum, yang tidak boleh dimiliki oleh yang lainnya juga, sebagaimana menyebutkan ini lafaz apa? Malik. Malik itu artinya raja yang menguasai alam semesta. Maka kalau mau diberi nama apa? Abdul Malik. Ini contoh nama-nama yang tidak boleh disanding oleh manusia kecuali di hadapannya didamai dengan lafaz apa? Abdun. Maka disebut dengan mukhtas. Dia khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini penting bahwa Allah itu memiliki nama dan namanya khusus supaya kita tidak sembarangan dalam menggunakan nama-nama tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Tambahan yang lainnya, ada yang boleh disanding oleh manusia tetapi memiliki makna yang berbeda. Kalau disebut kepada manusia ada batasnya, kalau ada pada Allah tidak ada batasnya. Contoh yang lainnya Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Maha perkasa. Yang dimiliki oleh Allah kalau Al-Aziz itu namanya, sifatnya apa namanya? Kalau Ar-Rahman sifatnya Rahmah. Ar-Rahim sifatnya juga Rahmah.
Kalau tadi disebut Al-Alim sifatnya ilm. Kalau As-Sami sifatnya sama. Al-Basir sifatnya basar. Kalau Al-Aziz? Al-Aziz apa? Izzah. Sifatnya izzah. Zawil izzah. Maka dia pemilik izzah, pemilik keperkasaan yang tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya seorang hamba itu memiliki sifat aziz, misalnya dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 51, qalatimra'atul aziz, berkata istrinya Al-Aziz. Nah, Al-Aziz pada manusia terbatas. Raja, penguasa terbatas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Maliki yaumiddin. Qiraah yang lainnya dibaca dengan bacaan pendek. Maliki yaumiddin. Para ulama mayoritas menyukai dengan bacaan pendek. Karena mana Malik lebih, cakupannya lebih luar biasa, lebih kuat, lebih luas dibandingkan dengan Malik. Maka raja-raja di dunia itu sebenarnya apa? Malik. Nanti di yaumil qiyamah Allah berkata, limanil mulkul yaum. Ini hari milik siapa? Mana yang dulu mengaku raja? Ainal jabarut wal malakut. Yang mengaku sebagai penguasa. Tidak ada yang sanggup mengakuinya. Maka kata Allah Ta'ala, lillahi rabbil alamin. Ini miliknya Allah, Rabb yang menguasai alam semesta. Maka kalau Allah itu disebut dengan Malik atau Malik, enggak sama dengan Malik yang ada di dunia. Malik fulan bin fulan, Malik fulan bin fulan, itu terbatas. Tapi kalau Al-Malik itulah Rabbuna Allah Azza wa Jalla, tidak ada batasnya. Kita milik Allah. Karenanya dalam Islam dilarang seseorang memiliki gelar apa? Malikul mulki, enggak boleh. Raja itu enggak boleh. Enggak boleh kita mengatakan raja di raja fulan bin fulan. Enggak boleh, hukumnya haram. Karena yang patut punya sifat seperti ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Atau kalau orang-orang Turki itu apa? Syahinu syahin. Syahnya para syah. Pembesarnya para pembesar, enggak boleh. Itu hanya boleh siapa? Untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita enggak boleh. Apa namanya itu? Bosnya bos. Apalagi? Intinya inti. Apalagi lah begitu ya. Itu enggak manfaat yang seperti itu, alhamdulillah. Ya, paham ikhwati azna. Yang kita katakan bahwasanya Allah lah yang menguasai segalanya dari itu. Wallahu taala alam bissawab. Taib kadali ikhwati azna wa iyyakum. Kemudian ikhwati azani wa iyyakum, qala muallif, kita tambahkan sedikit. Demikian pula ada beberapa nama yang mirip dengan nama Allah pada diri manusia, itu diperbolehkan tapi sifatnya berbeda. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yakni nama sebentar kawan. Astagfirullah. Haliman, halim. Apa makna halim? Halim sifatnya berarti apa? Hilmun. Apa halim itu ya kawan? Ayo teman-teman, apa halim? Terjemah dulu. Apa halim? Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44 Allah mengatakan innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia gimana? Iya, Maha Penyantun. Apa maksudnya Maha Penyantun? Halim itu sifatnya hilmun, maknanya sayang, santun, lemah, lembut, jadi satu dalam situ. Maka namanya halim. Manusia barangkali ada yang bernama Halim. Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Yang ada pada Allah ini mukhtasyah, khusus buat Allah. Halimnya Allah tanpa batas. Hilmnya Allah, rasa santunnya, sifat santunnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tanpa batas. Adapun manusia maka dia terbatas. Ini kaidah penting yang perlu dipahami ketika memahami
nama dan sifatnya Allah tabaraka wa taala. Wallahu alam bisawab. Kaidah berikutnya teman-teman. Sebentar. Taib. Kalau ulama kita menyebutkan di antara kaidah di dalam asma wa sifat yaitu al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala wal mailu biha amma yajibu fiha wa huwa anwa. Dalam masalah asma wa sifat tidak boleh seseorang bersikap menyimpang. Maksudnya menyimpang mengingkari salah satu nama tidak boleh. Mencela tidak boleh. Menghinakan tidak boleh. Dan juga meremehkan tidak boleh. Ya tidak boleh menjadikan nama-nama atau meremehkan. Bagaimana bentuk meremehkannya? Misalnya hanya menjadikan nama-nama Allah Ta'ala sebagai hiasan. Ini salah satu bentuk hal yang perlu dihindari. Jadi teman-teman menghafal nama-nama Allah boleh. Memudahkan hafalan ditulis boleh. Tapi sekedar dijadikan hiasan tidak boleh. Yang dikhawatirkan hiasan-hiasan tersebut kemudian menjadi sebab penghinaan. Saya buat contoh. Anda mungkin punya mobil. Mobil Anda ditulisin nama-nama Allah. Tapi siapa yang bisa menjamin mobil Anda selamat dari kotoran binatang yang jatuh? Paham? Mobilnya dikasih nama Asmaul Husna, ada seekor burung jatuh kotorannya mengenai mobil Anda. Tepat mengenai nama lafzul jalalah Allah misalnya. Atau lafzul jalalah Ar-Rahman. Atau Ar-Rahim. Atau As-Sami. Atau Al-Basir. Kemudian ketika Anda mengetahuinya menjatuhi tulisan tersebut, Anda biarkan saja berhari-hari. Padahal itu kotoran, katakanlah tidak najis. Tapi itu kotoran. Yang kalau mengenai wajah Anda saja Anda akan membersihkannya. Itu termasuk penyimpangan di dalam masalah nama dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Yang pada hari ini sebagian kaum muslimin menganggap remeh. Nggak jarang mobil-mobil yang ditulis dengan nama-nama Allah Ta'ala, rumah-rumah ditulis nama-nama Allah Ta'ala. Kalau sekarang ya mohon maaf, masjid-masjid. Apakah ini salah? Sebagian ulama menganggap dan menganjurkan sebaiknya dihindari. Tapi yang sudah tertulis ya nggak apa-apa. Cuma para ulama mengatakan dihindari, berarti teliti. Kalau tertulis nama-nama Allah di dinding-dinding masjid, ya dijaga. Jangan sampai kotoran cicak jatuh padanya, dibiarkan saja. Kan itu hukumnya najis. Kotoran cicak najis tidak teman-teman? Ya najis. Kalau seandainya ada kotoran cicak jatuh di tempat itu, dibiarkan saja. Ini termasuk ilhad. Bentuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk bentuk penyimpangan yang berikutnya adalah menjadikan nama Allah zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Saya ulangi, menjadikan nama-nama Allah zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Kalau seandainya dibaca, dihafalkan boleh. Antum membaca nama Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Azizu, Al-Ghafur, Al-Musawwir, dan seterusnya, silahkan. Tapi kalau misalnya harus dibaca dengan, ya, kalau pedagang, sebelum dagang baca dulu nama Allah Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq. Berapa kali? 1000 kali. Kalau 1000 kali, untungnya 1000 kali lipat. 1.000.000 kali, untungnya 1.000.000 kali lipat. Ini nggak ada dalilnya. Ini yang disebut dengan penyimpangan terhadap nama-namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Hadza ya ikhwati aznu wa yakum. Kemudian kita lanjutkan lagi sedikit. Berdasarkan isi Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi SAW, berikut ini yang telah tetap dari dalil. Maksudnya begini teman-teman, yang saya akan bacakan ini adalah nama-nama Allah yang berdasarkan isi Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Yang tidak disebutkan itu bab yang para ulama masih berbeda pendapat. Saya contohkan Ar-Rasyid. Itu para ulama berbeda pendapat. Apakah Ar-Rasyid termasuk nama Allah ataukah tidak? Karena dalam Quran tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada Ar-Rasyid. Dalam hadis yang sahih juga tidak ada.
Paham? Sehingga sebagian ulama menyebutkan kalau ada orang diberi nama Abdur Rashid kurang tepat. Tapi kalau Abdun Rashidun tepat. Paham gak Mas Ikhwan? Kalau antum memberi nama anak antum Abdun Rahimun kurang tepat. Tapi kalau Abdur Rahim tepat. Kalau ini Abdur Rashid kata para ulama kurang tepat. Tepatnya malah Abdun Rashidun, nggak pakai alif lam. Karena sebagian mereka mengatakan Ar-Rashid, ulama masih berbeda pendapat. Apakah dia termasuk nama Allah atau tidak? Karena nggak ada dalam Quran ayatnya tentang nama Allah Ar-Rashid. Nggak ada pula hadis sahih tentang nama Allah Ar-Rashid. Faham ini kawan? Nah, yang kita bacakan ini yang disepakati oleh para ulama ya. Yang kita bacakan ini yang disepakati oleh para ulama, yang ulama tidak berbeda pendapat. Anda perlu bacakan atau Anda kopikan saja? Nanti terlalu panjang ya. Nanti mungkin saya kasih ke panitia, di copy, di fotokopi diberikan kepada ikhwan akhwat di sini. Ini 99 nama. Yang paling pertama itu Allah, yang terakhir adalah Al-Witru. Al-Witru itu dari hadis Nabi SAW. Tidak ada dalam Al-Quran nama Allah Al-Witru, tidak ada. Yang ada dalam hadis Nabi SAW, Innallaha witrun yuhibbul witra, kata Allah. Maaf, kata Nabi. Nabi katakan, sesungguhnya Allah itu witir. Dan Allah menyukai salat witir. Allah itu al-witru. Dan dia menyukai salat witir. Maka jangan tinggalkan salat witir. Jangan tinggalkan salat witir. Ini, adapun lafzul jalalah Allah, karena Allah mengawali Al-Quran dengan lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Dia mengawali dengan lafzul jalalah ini, dengan lafaz kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di antara nama Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam Al-Quran yang ma'ruf adalah Al-Qawi. Apa Al-Qawi? Ya terdapat dalam surat apa ikhwan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Yani Al-Qayyum masuk di dalamnya. Kemudian nama Allah yang lainnya yang terdapat dalam Al-Quran adalah Al-Wahid. Ini ma'ruf Al-Wahid. Yang saya ingin sebutkan dalam hadis Nabi saja. Yang ada dalam hadis Nabi ini dicatat. Yang pertama Al-Jamil. Al-Jamil itu yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Dalam Quran nggak ketemu. Adanya cuma dalam hadis. Al-Jamil. Dalilnya mana Ustaz? Hadis Nabi yang berbunyi Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Ia menyukai keindahan. Yang kedua Al-Jawad. Al-Jawad. Nabi katakan inna rabbakum jawadun. Sesungguhnya Rabb kalian itu jawad. Jawad itu artinya maha dermawan. Kemudian Al-Hakim. Bukan Al-Hakim, bukan ya. Bukan Al-Hakim, bukan pula Al-Hakim, bukan. Tapi Al-Hakim, pendek. Kemudian Al-Hayyu. Itu juga terdapat dalam hadis Nabi SAW. Kemudian Ar-Rabb. Kemudian Ar-Rafiq. Terdapat dalam hadis Nabi SAW Ar-Rafiq. Kemudian As-Subbuh. As-Subbuh. Yang Nabi baca dalam doanya Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati. Ini As-Subbuh. Kemudian As-Sayyidu. Kemudian Asy-Syafi. Asy-Syafi pakai shin ya. Asy-Syafi. Kemudian At-Tayyibu. At-Tayyibu. Al-Qabidu. Al-Qabidu. Al-Basitu. Basitu pakai ta. Kemudian Al-Muqaddim.
al-muakhir, lalu al-muhsin, al-mu'ti, al-mannan, dan terakhir al-witr atau al-witru. Al-witru. Naam kadzalik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sering ditanya, boleh nggak Ustaz menghafal nama-nama Allah itu dengan cara dibuat syair, agak ada seperti lantunannya. Kalau untuk menghafal supaya bisa hafal, wallahu alam bishawab, boleh. Tapi jangan dibiasakan Ibu. Jangan dibiasakan Allahu la ilaha illa dibaca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dinyanyikan. Jangan begitu, jangan dibiasakan. Baca saja yang wajar. Allahul ahadus samad, lam yalid wa lam yulad, wal akhiru wal muqaddimu wal muhsinu wat thayyibu, dan seterusnya. Itu lebih baik. Tapi kalau biasanya kan ibu ada yang dinyanyikan dalam bentuk apa? Nyanyiannya itu. Saya katakan tidak diharamkan bentuk syairnya ya. Jangan salah paham. Tidak diharamkan dalam bentuk syairnya itu. Cuma jangan terlalu dibiasakan. Nanti ibu-ibu itu hafalnya karena apa? Nyanyinya. Jadi giliran suruh nyebutkan kayak tadi itu. Coba sebutkan 10 nama Allah. Enggak hafal. Coba nyanyikan Asmaul Husna. Hafal. Kan gitu. Jadi makanya nasihat buat ibu-ibu. Diusahakan diubah kebiasaan menghafalnya. Walaupun tidak diharamkan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian umat azanillahu wa iyyakum. Kaidah yang mesti dipahami berikutnya adalah bahwa dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzati wa sifati takunu bil mutabaqati wa bitadammani bil iltizami. Yang perlu dicatat bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat, tetapi ingat, tidak setiap sifat menjadi nama. Ini penting ya, penting. Nama-nama Allah itu mengandung sifat, tapi ingat, tidak setiap sifat nanti bisa dijadikan jadi apa? Nama. Contohnya sifat itu apa? Contohnya begini. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat yang kadang-kadang sifat itu secara penyebutan sama dengan penyebutan yang ada pada makhluk. Ini perlu konsentrasi yang baik. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang kadang-kadang penyebutan sifat itu sama dengan penyebutan sifat yang ada pada makhluk. Tapi hakikatnya tidak sama. Contoh, dalam bahasa Arab, wajah itu termasuk sifat, Ibu. Wajah termasuk sifat. Tangan termasuk sifat, kaki juga termasuk sifat. Sebelumnya saya bertanya kepada Bapak Ibu, meja punya kaki tidak? Onta punya kaki? Manusia punya kaki? Apakah sama kaki onta, meja dan manusia? Tapi namanya sama tidak? Nah, boleh nggak saya berkata untuk teman saya si kaki onta? Boleh tidak? Tidak, karena itu sama dengan penghinaan. Menandakan tidak setiap tidak setiap sifat boleh dijadikan sebagai apa? Itu buat makhluk. Apalagi buat Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya wajah, ibu-ibu? Punya. Monyet punya wajah? Kuda punya wajah tidak? Samakah wajah manusia, monyet dan kuda? Tapi sama-sama namanya wajah atau bukan? Sama-sama namanya wajah. Itu antara makhluk dengan makhluk tidak sama. Demikian pula antara makhluk dengan Khalik. Lebih lagi tidak mungkin sama. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu. Dan tetap kekallah wajah Rabbmu. Jangan pernah membayangkan wajah Allah kayak wajahnya
makhluk. Jangan pernah membayangkan wajahnya Allah seperti wajahnya manusia. Fulan bin Fulan, Alan bin Alan. Tidak. Walaupun nama-namanya apa? Walaupun namanya sama-sama apa? Wajah. Jadi dengan demikian yang perlu kita ingat, sifatnya Allah nggak sama dengan sifatnya makhluk. Dan sifatnya Allah belum tentu menjadi nama bagi Allah. Tapi sifatnya Allah. Allah punya wajah. Tidak mesti kita katakan Dzul Wajhi. Siapa nama Allah? Dzul Wajhi, si pemilik wajah. Nggak boleh. Walaupun kita mengakui bahwa Allah punya apa? Allah punya apa? Wajah. Ini sebentar ibu-ibu. Ibu-ibu ragu-ragu jangan-jangan ini. Begini ibu-ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu. Allah punya tangan tidak? Allah punya tangan tidak? Mana dalilnya? Mana buktinya bahwa Allah punya tangan? Teman-teman, ayo. Allah punya tangan tidak? Punya? Mana buktinya bahwa Allah punya tangan? Kalau saya berkata kepada Anda, kalau Allah punya tangan, saya juga punya tangan. Kalau sama-sama punya tangan, berarti Allah sama saya sama dong tangannya. Gimana coba? Hah? Sekarang dari mana Anda tahu bahwa Allah punya tangan? Hah? Dari mana? Dari Alhamdulillahi Rabbil, artinya apa? Segala puji Rabb semesta alam. Bukan Allah punya tangan. Artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ayo, mana ayat yang mengatakan bahwa Allah punya tangan? Hah? Gak apa-apa teman-teman, ayo cari gak apa-apa. Antum boleh buka dan tanya sama Syekh Google ya. Nah. Ayo tanya Ikhwan. Gak apa-apa, saya kasih waktu 2 menit. Fadhol. Apa ibu? Baca ayatnya. Al-Maidah ayat 4. Baca ayatnya. 64. Baca ayatnya. Jangan takut salah, ayo dibaca. Ayo dibaca Om. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ketika orang-orang Yahudi itu mengatakan yadullahi maghlulah, tangannya Allah itu terbelenggu kata mereka. Allah turunkan ayat yang berbunyi bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan yang benar kata Allah, kedua tangan Allah itu terbentang. Tangan Allah tidak terbelenggu. Allah berinfak bagaimana dan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah punya apa? Allah punya tangan. Tapi jangan dibayangkan tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk. Oh, sama. Sekarang saya punya tangan. Boleh nggak saya dinamai dengan Dzul Yaddin, pemilik tangan? Ya saya nggak mau, karena orang tua saya memberi nama bukan Dzul Yaddin. Paham yang saya maksud? Demikian pula kalau Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat, Allah punya sifat punya 2 tangan. Bukan berarti semau kita menamai Allah dengan nama apa? Dzul Yadain, si pemilik 2 tangan, tidak boleh. Ini penting diketahui. Jadi tidak setiap sifat menjadi nama, tapi setiap nama mengandung apa? Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahim dong? Faham sampai di sini? Taib. Allah itu bisa murka atau tidak? Allah bisa murka tidak? Apa bahasa Arabnya murka? Sakhita. Murka. Boleh enggak Allah dinamai dengan as-sakhitu? Zat yang maha murka. Boleh tidak? Tidak. Karena tidak setiap sifatnya menjadi apa? Nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tersenyum tidak? Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah tersenyum melihat seorang hamba
yang kehilangan di padang pasir itu di Sahra, yakni apa namanya, seekor onta dengan perbekalannya. Kemudian ia mencari ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, tidak menjumpainya. Lalu dia hampir berputus asa, menyandarkan tubuhnya dalam keadaan lemah di sebuah pohon, tertidur. Tatkala dia bangun, dia menjumpai kendaraannya lengkap dengan isinya tepat di hadapan wajahnya. Saking bahagianya orang itu bangkit dan berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia berkata, wahai Allah, kamu hambaku, aku adalah Rabbmu. Kebalik dia mengucapkannya. Ini ucapan kalimat, kan mestinya kamu Rabb, aku adalah hamba. Dia berkata, kamulah hamba, aku adalah Rabbmu. Balik. Saking senengnya. Ini ada faedah teman-teman. Kalau terlalu seneng itu nggak boleh. Antum kalau bahagia ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Dan kalau berbahagia jangan cepat-cepat keluar kalimat. Diam dulu, diam sejenak, difikirkan baru diucapkan. Akibat tergesa-gesa tadi itu kebalik ngomongnya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kebalik dia mengucapkannya. Kedua, kata Nabi SAW, lalu hamba tersebut menaiki kudanya. Nabi menceritakan tersenyum. Nabi ketika menceritakan di situ dia tersenyum. Kata para sahabat, kenapa engkau tersenyum? Kata Nabi SAW, karena aku melihat Allah tersenyum. Tapi jangan anda samakan senyumannya Allah sama dengan senyumnya siapa? Rasul, tidak. Ini menandakan apa ikhwati azlayakum, bahwa Allah juga tersenyum. Tapi tidak boleh antum kemudian menamai Allah dengan sebutan apa? Dul ibtisamah, pemilik senyuman. Tidak boleh. Walaupun nama itu bagus, Dul ibtisamah, si pemilik apa? Senyuman, tapi Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan itu. Nabi tidak pernah menamakan dirinya dengan nama itu juga. Tidak pernah menamakan Allah Ta'ala dengan nama itu. Maka kita sebagai pengikutnya Nabi, jangan menamai yang tidak dinamakan Allah dan Rasulullah SAW. Hadaya ikhwati a'azna wa iyyakum. Kemudian ikhwati a'azna wa iyyakum, hal penting yang perlu kita ketahui berikutnya, nama-nama Allah, tentang nama Allah. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang mengandung sifat, lalu sifatnya membutuhkan objek. Dan ada yang mengandung sifat, lalu sifatnya tidak membutuhkan objek. Objek yang dikenai. Saya buat contoh. Misalnya Allah dinamai dengan Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Memberi rezeki yang tidak pernah terputus-putus. Itu namanya Razzaq. Bukan cuma sekedar sang maha memberi rezeki. Kalau itu Ar-Razik. Ar-Razzaq itu rezeki yang gak pernah putus. Seperti ke hari ini. Rezeki apa yang gak pernah putus teman-teman? Bernafas. Coba kalau Allah hentikan 1 jam aja. Semua kita mati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita rezeki berupa nafas yang tidak berhenti-berhenti. Maka itu Ar-Razzaq yang memberinya. Nah, ikhwati azzallahium, Allah butuh? Bukan, Allah tidak membutuhkan hambanya. Tapi dari nama Ar-Razzaq, Allah punya sifat memberi rezeki yang tidak putus-putus. Ada objek yang dikenai. Objeknya adalah hamba. Marzuq, yang diberi rezeki. Nah, ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melekat pada Allah sifatnya. Seperti Al-Hayyu. Apa Al-Hayyu? Maha hidup. Berarti Allah punya sifat apa? Hidup. Tapi apakah dengan nama Al-Hayyu itu maka Allah harus memberikan kehidupan kepada hamba-hambanya? Tidak. Allah maha hidup dan terus akan hidup. Kalau memberikan kehidupan kepada hamba-hambanya, maksudnya kategori apa? Rizkun. Karena kehidupan adalah rezeki dari Allah Ta'ala buat hamba. Maka sebab itu saudara kaum muslimin azlamayyakum, ada nama yang mengandung sifat, tapi sifat tersebut tidak membutuhkan adanya objek yang harus dikenai dengannya. Sama dengan itu apa? Al-Qayyum. Maha berdiri sendiri dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadil asma was sifat. Sekarang ada catatan penting yang harus antum semua ingat baik-baik. Ustadz,
Dari awal sampai akhir tadi bicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita harus belajar nama dan sifatnya Allah taala? Sekarang pertanyaannya, apa faedahnya? Apa faedah kita belajar nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau beriman, ya kita udah beriman. Percaya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita semuanya. Kalau dikatakan sebagai mengakui, ya kita udah mengakui Allah punya nama-nama. Tapi apa faedahnya kita mempelajari nama-nama Allah Azza wa Jalla ini? Ikhwati, a'azani Allah wa iyyakum. Ada banyak faedah tentang mengapa kita mempelajari nama-nama dan sifatnya Allah Tabaraka wa taala ini. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Pertama, ilmu kemuliaannya itu bergantung dengan kemuliaan isinya. Syarful ilmi, kemuliaan sebuah ilmu itu teman-teman, kandungannya tergantung apa yang terdapat dalam ilmu tersebut. Dan nama-nama Allah itu berarti sesuatu yang mempelajari kaitannya dengan zat yang maha agung. Maka belajar asma wa sifat sama dengan mempelajari perkara yang paling utama. Allah, kata para ulama mengatakan, wallah anta tata'allama sab'una abwaban minal fiqhi, engkau belajar 70 bab tentang fikih, 70 tahun kamu pelajari bahkan bab fikih itu. Summa tajlisu yaumaini min abwabil asma'i wa sifat. Lalu 2 hari saja kamu duduk belajar tentang asma wa sifat, kata para ulama, khairum minha, itu lebih baik daripada 70 bab fikih. Karena bab tentang asma wa sifat bab mendasar. Bapak-bapak, kalau tauhid rububiyah tidak ada perbedaan. Tauhid uluhiyah membedakan antara mukmin dengan tidak beriman, mukmin dengan kafir, bahasa kasarnya demikian. Kalau tauhid asma wa sifat itu membedakan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Akan kelihatan siapa yang jalannya lurus dengan siapa yang bengkok dari pelajaran asma wa sifat. Ini faedah pertama, kenapa mesti dipelajari hal itu. Faedah yang kedua, ucapan Imam Ibnu Qayyim. Antum ingat baik-baik, ucapan ini bagus. Man arada uluwan bunyanuhu fa'alaihi bitawsiki asasihi wa ihkamihi wa siddatil i'tina'i bihi. Fa inna uluwal bunyani ala qadri tawsikil asasi wa ihkamihi. Barang siapa ingin mendirikan sebuah bangunan yang tinggi, niscaya ia akan mengokohkan pondasi-pondasinya. Ia akan kuatkan tiang-tiangnya, lalu ia baguskan ketinggiannya. Fal a'malu wad darajatu bunyan. Ingat olehmu, kata beliau, amal ibadah yang kita lakukan di dunia itu gambaran tentang ketinggian sebuah bangunan. Cuma sekedar tampak indah saja. Wa asasuhal iman. Sedangkan pondasinya adalah tauhid iman. Tauhid iman. Wa mata kana al-asasu wasiqan, kapan saja pondasinya itu kokoh dan kuat, niscaya ketinggian bangunannya pun semakin indah dan kuat. Famata dha'ufa, dan kapan saja pondasinya itu lemah, niscaya bangunan ibadah yang tinggi menjulang akan runtuh dan hancur. Beliau maksudkan di sini begini. Asma wa sifat itu pondasi penting dalam ibadah. Saya pernah melihat orang mengerjakan sholat 100 rakaat. Saya pernah lihat.
100 rakaat dia kerjakan. Saya perhatikan saja. Saya baru dapat 2 rakaat, dia sudah 20 rakaat. Saya baru dapat 4 rakaat, dia sudah dapat 40 rakaat. Benar, saya nggak bohong. Karena satu masjid dengan beliau. Saya tidak tegur karena beliau asyik dengan sholatnya. Sholat luar biasa. Saya dapat 11 rakaat, dia dapat 100 rakaat. Dia dapat 100 rakaat, selesai. Selesai sholat subuh, sampai selesai sholat subuh, kami duduk berdua, saya minta dengan bapak itu duduk berdua ngobrol. Saya tanya, Pak, udah berapa lama tiap malam 100 rakaat? Dia mengatakan, Alhamdulillah, Pak Abdurrahman, saya 100 rakaat sudah kurang lebih 30 tahun. Selama 30 tahun tiap malam 100 rakaat. Ikhwati azwajakum, keindahan 100 rakaat yang dikerjakan seperti ini gak akan menjadi indah dengan lama kalau bangunan pondasinya tidak kuat. Dia membangun ibadah sholat 100 rakaat di tiap malam. Tapi beliau tidak paham sama sekali tentang masalah tauhidul asma wa sifat, tidak paham tentang tauhid al-uluhiyah. Kami ngobrol dengan beliau sampai sekarang kami berteman. Alhamdulillah beliau sekarang belajar tauhid dengan baik. Bismillah. Jadi akhwati azwajakum, saya tanya kepada beliau, asyik enggak Pak 100 rakaat itu? Ya, hitung-hitung olahraga. Itu sudah jawaban yang saya katakan tidak ilmiah. Hitung-hitung olahraga Pak Abdurrahman. Enggak, maksud saya Anda 100 rakaat itu ada enggak yang di hati itu? Ya gitu-gitu aja Pak Abdurrahman. Yang penting 100 rakaat olahraga sehat gitu. Saya kalau pagi kalau nggak dapat sholat, kalau malamnya nggak 100 rakaat itu paginya rasanya badannya pegel-pegel begitu. Kalau saya itu berharap jawaban 100 rakaat itu membuat saya merasa nyaman, hati saya tenang, saya takut sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin takut makanya saya semakin memperbanyak jumlah rakaat. Jawaban saya harapannya jawabannya demikian, tidak. Kenapa ya Khafila? Karena pondasinya tentang tauhidnya nggak benar. Nah sekarang dia nggak pernah lagi 100 rakaat. Dia cuma sholat setiap malam 5 rakaat. Tapi jangan antum tanyakan, 5 rakaat itu berapa jam? 5 rakaat itu 5 jam. Dia cuma 5 rakaat, 5 jam teman-teman. 5 jam. Sampai waktu subuh datang. Jadi begitu selesai rakaat yang kelima, datang waktu subuh. Subhanallah. Dia baca, lalu saya katakan kepada beliau, mana lebih afdol, mana yang antum merasakan lebih nikmat, 5 dengan yang 100 rakaat itu? Yang 5 ini Ustaz. Karena dia baca ayatnya, dia paham tentang maknanya. Dia ngerti kaidah tentang asma wa sifat. Tiap dia membaca ayat, dia tahu tentang kaidah asma wa sifat. Makna dan faedah daripada asma wa sifat. Dia resapi maknanya. Dia paham tentang tauhid uluhiyahnya. Ini harus kita pahami. Belajar tauhid asma wa sifat itu mengokohkan hati, menyemangati jiwa. Saya buat sebuah contoh. Ketika Anda membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa terjemahnya? Apa terjemahnya teman-teman? Antum sudah hafal loh ya, jangan sampai terjemahnya enggak tahu. Ayo apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada ilah yang patut diibadahi dengan hak kecuali Dia. Al-Hayyu yang Maha Al-Qayyum. Apa tadi Al-Qayyum? Berdiri sendiri. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ia tidak mengambil rasa kantuk dan tidak pernah tidur. Kalau dia belajar asma wa sifat, kalau kita belajar nama-nama Allah, nama tentang Al-Hayyu, tentang Al-Qayyum, kita akan teringat, kita akan mati. Antum baca ayat itu dalam sholat antum, bagaimana antum akan cepat-cepat pengen salam? Karena antum baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita ingat dengan zat yang maha hidup, yang gak pernah mati, yang mengawasi kita, memperhatikan kita siang dan malam. Di ayat yang lainnya Allah katakan a'amintum man fis sama. Bisakah kamu merasa aman dari zat yang berada di atas langit sana? Kita merasa diawasi dengan zat yang maha hidup. Gak akan lolos dari perhatiannya Allah Azza wa Jalla. Itu kita nikmati ayat itu ya Hafillah. Gak akan merasa capek dalam diri kita, dalam sholat kita. Karena ini faham tentang asma wa sifat dengan benar. Masya Allah la quwata illa billah.
Atau ketika Anda membaca tentang ayat tentang Ar-Razzaq atau hadis tentang Ar-Razzaq, antum bekerja, antum paham tentang nama Ar-Razzaq. Antum tidak akan pernah berputus asa dalam berusaha mencari rezeki. Rezeki antum tidak akan tertukar. Hari ini antum dapat berapa, tidak akan tertukar dengan besok dapat berapa. Sahih? Hari ini antum naik jabatan, besok naik jabatan lagi atau besok diturunkan jabatan, tidak akan tertukar. Karena Allah Ar-Razzaq, yang memberi rezeki bukan perusahaan. Siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang memberi rezeki perusahaan itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ar-Razzaq. Maka antum beribadah, antum bekerja di perusahaan itu karena antum ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari nama Ar-Razzaq, antum tumbuh semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini memahami nama Allah dengan benar. Maka setelah itu kenapa harus belajar asma wa sifatnya Allah Azza wa Jalla tadi itu? Karena dia bangunan asal supaya ibadah kita itu terasa indah. Orang berpuasa tidak mengenal nama dan sifat Allah, puasanya gitu-gitu aja. Tapi kalau puasanya orang yang kenal tentang sifat Allah, nama Allah, dia akan berpuasa jauh dari hal-hal yang mengandung dosa. Kalau dia jatuh dalam perbuatan dosa, dia cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu taala alam bisawab. Nama khati'ah asnawayakum. Kemudian alasan yang kedua, kenapa mesti mempelajari nama dan sifatnya Allah tabaraka wa taala? Karena kita akan ditanya oleh Allah ditanya oleh malaikat Allah dalam kubur kita tentang Allah. Kita ditanya oleh malaikat dalam kubur kita tentang Allah. Man rabbuk? Pertanyaan pertama. Siapa Rabbmu? Mengenal Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Mengenal nama-nama Allah juga wajib. Mempelajari sifat-sifat Allah juga wajib. Kan ditanya oleh Allah, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Ya kalau kita nggak kenal Allah. Saya mau tanya kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala itu memangnya di mana adanya? Allah itu ada di mana, Bu? Di atas. Di arsy. Arsy. Arsy itu di mana? Jangan takut salah ibu-ibu. Allah di atas arsy. Arsy itu di mana? Di langit atau di atas langit? Di atas langit. Taib. Kita tahu dari mana bahwa Allah itu di atas? Iya, dari Al-Quran. Yang mana, Bu, di Quran, Bu? Ar-Rahman al-Arsyis tawa. Sebenarnya ibu mudah menjawabnya. Apa itu? Dari nama Allah, Ustaz. Apa nama Allah? Al-Ali. Allah punya nama apa, Ibu? Al-Ali. Apa arti Al-Ali? Apa arti Al-Ali? Maha tinggi. Apa yang dimaksud dengan maha tinggi? Zatnya dan tempatnya. Allah itu maha tinggi zatnya dan tempatnya. Allah diberi nama Al-Ali. Zatnya maha tinggi, tempatnya maha tinggi. Tinggi itu di mana? Di atas. Yang di atas itu apa namanya? Langit. Maka Allah itu di mana? Allah. Maka kalau ada orang meyakini Allah itu di mana-mana, salah. Dia bisa mengingkari nama Allah Al-Ali. Allah punya nama Al-Ali. Maha tinggi zatnya dan tempatnya. Nggak mungkin di dunia, nggak mungkin. Dunia itu artinya dalam bahasa Arab. Dunia diambil dalam kata bahasa Arab dana. Yadnua. Arti dana yadnua itu artinya rendah dan dekat. Rendah dan dekat. Ini dekat. Rendah tempatnya di bawah. Ali lawannya di atas. Maka Allah itu Al-Ali. Dia zat yang maha tinggi. Zatnya maha tinggi. Tempatnya di tempat yang paling tinggi. Di mana tempat yang paling tinggi? Di atasnya arsy. Mungkin orang akan berkata, Ustaz, kalau gitu kalau Allah itu di langit, Allah berarti diliputi sama langit. Siapa yang bilang Allah diliputi sama langit? Siapa yang mengatakan demikian? Nggak ada. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Apakah makna di atas mesti diliputi? Kan tidak, Bu. Yang saya pegang ini apa? Benda. Baik. Benda ini di mana?
Benda ini di mana? Kalau saya letakkan begini bagaimana? Menempel di atas nih. Kalau saya bikin seperti ini di atas atau di bawah? Kalau gini di atas atau tidak? Kalau begini di atas atau tidak? Sama-sama di atas tapi beda atau sama? Beda. Itu makhluk. Kalau Allah Ta'ala di atas, jangan samakan dengan di atasnya makhluk. Paham? Maka Allah tidak terliputi dengan sesuatu apapun. Allah itu tidak diliputi dengan alam semesta, tidak. Tapi Allah itu di atas. Gimana bentuknya? Disitulah letak batasnya akal manusia. Jangan dipaksa, nanti ente hilang. Fahimtum? Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan dia tidak sama dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluknya Allah Ta'ala. Ini kenapa kita harus belajar namanya Allah. Karena kita ditanya sama Allah. Ketika nggak belajar nama-nama Allah di dunia, kita nggak bisa menjawab Rabb kita siapa di alam kubur kita. Man rabbuka? Faqal sami'tun nas yaqulu kada wa kada walakinna la adri walakinna ma adri hahu. Dulu aku dengar orang bicara tentang nama-nama Allah begini begitu, tapi saya nggak tahu apa itu. Apa itu? Lalu malaikat menghantamnya sampai dia hancur berkeping-keping. Ditanya lagi, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Sami'tun nas yaqulu kada wa kada hahu ma adri hada ma hada. Ini apa? Dipukul lagi sampai hancur. Ini ketika tidak belajar tentang nama dan sifatnya Allah. Jadi ini penting. Jangan dianggap remeh belajar tentang nama dan sifatnya Allah Azza wa Jalla tadi itu. Alasan yang ketiga sekarang Bapak Ibu sekalian. Azanillahu wa iyyakum. Kita mengetahui zat yang maha indah itu Allah Azza wa Jalla. Dan semua nama-nama Allah itu adalah indah. Kita nggak akan bisa melihat keindahan makhluk kalau tidak mengenal keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahimtum? Kita nggak akan mengenal keindahan makhluk kalau tidak kita mengenal keindahan Allah Azza wa Jalla dari nama-namanya. Kalau toh kita mengenal keindahan makhluk lalu tidak mengenal keindahan Allah Ta'ala, keindahan makhluk itu akan sirna, cepat maupun lambat. Beda dengan mereka yang mengenal nama Allah. Salah satu nama Allah tadi apa Ibu? Al-Musawwir. Apa Al-Musawwir artinya Ibu? Ibu-ibu, Al-Musawwir itu artinya apa? Yang membentuk sesuatu dengan sempurna. Dari nama ini kita bisa mengetahui ternyata manusia itu indah. Lalu Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah itu benar-benar Al-Musawwir. Ketika dia menciptakan dan membentuk sesuatu itu betul-betul tepat. Coba antum lihat manusia. Sudah pernah ketemu dengan manusia yang hidungnya di kepala? Sudah pernah ketemu belum? Anda menjumpai manusia itu hidungnya di kepala? Ya ini di kepala. Ini di kepala bukan Ivan? Ya di kepala. Di wajah. Cuma pertanyaan saya maksud lobangnya ke atas. Enggak ada. Itu menunjukkan bahwa Allah Al-Musawwir. Ia menciptakan, membentuk dengan sempurna. Hidung itu Allah arahkan, lubangnya ada di bagian bawah. Masya Allah la quwwata illa billah. Antum mohon maaf Bapak Ibu sekalian, min sunanil fitrah, di antara sunnah fitrah adalah mencabut bulu apa? Ketiak. Wadah? Antum mungkin tidak pernah berpikir tentang nama Allah Al-Musawwir, Allah membentuk. Allah bentuk, kenapa ketiak itu mengeluarkan rambut dan siku tidak? Coba kalau antum bayangkan siku antum keluar apa namanya? Sunnah mencabut apa? Bulu siku nggak ada. Tapi itu menunjukkan Allah Al-Musawwir. Allah itu Al-Musawwir ya khafillah. Allah jadikan bentuk wajah wanita berbeda dengan apa? Laki-laki. Dari mana salah satunya? Dari apa ya kawan? Jenggot. Allah Al-Musawwir. Percayalah kalau antum ketemu sama manusia berjenggot pasti jantan. Sahih? Sahih enggak Umat? Ibu-ibu kalau ada akhwat berjenggot diteliti dulu. Tangkap. Jangan-jangan ini akhwat jadi-jadian gitu kan ya. Kalau akhwat kan ya enggak berjenggot akhwat. Enggak mungkin akhwat berjenggot. Sahih, benar tidak?
Allah al-musawwir ya ikhwan, Allah al-musawwir. Lalu menajubkan, Allah Subhanahu wa taala al-musawwir, maka Allah al-khaliq. Allah al-khaliq, Allah menciptakan seorang wanita dari mana? Manusia yang namanya wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Sama enggak dengan laki-laki penciptaannya? Saya mau tanya, penciptaan manusia laki-laki dengan perempuan itu sama atau tidak? Sama-sama dari air. Enggak ada yang memungkiri, semua sama. Iya toh? Sahih? Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan asal airnya wanita itu dari rusuknya laki-laki. Fahimtum? Dari rusuknya laki-laki. Dan ikhwati azza wa iyyakum, itu yang disebut al-musawwir al-khaliq. Allah ciptakan wanita lemah dibandingkan laki-laki, tapi bila laki-laki berhadapan dengan wanita, wanita itu lebih kuat dibandingkan laki-laki. Benar atau tidak? Antum seperti Umar bin Khattab misalnya, antum kalau punya sifat kayak Umar, di depan istri antum nggak mungkin antum kayak Umar bin Khattab. Sahih? Itu al-khaliq. Yang menciptakannya al-khaliq. Tapi di medan perang, antum seperti singa yang lapar, antum seperti singa yang terluka. Subhanallah, Allah ciptakan perempuan dengan laki-laki berbeda. Al-khaliq, dari nama al-khaliq. Nah, kalau kita mengenali nama-nama Allah dengan baik, berarti itu menandakan apa? Kita mencintai Allah. Berarti faedah yang keempat, kenapa mesti belajar nama-namanya Allah? Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah orang Indonesia itu apa itu, Bu? Tidak mengenal maka tidak sayang. Makanya percayalah sama saya. Anda yang hari ini belum kenal asma wa sifat, belum hafal asma wa sifat, itu tingkat rasa cinta Anda kepada Allah masih perlu dipertanyakan. Saya katakan kepada diri saya pribadi juga, kalau saya pada hari ini belum hafal nama-namanya Allah yang 99 itu minimal, berarti kecintaan saya kepada Allah itu belum seberapa. Kita diberi oleh Allah begitu banyak kebaikan. Cuma diminta oleh Allah menghafal 99 pun nggak bisa. Ada jenis orang hafal 90 album. Sahih? 90 album nyanyian. Iya, teman-teman ya. Anda teman-teman Bapak Ibu, saya tidak mengatakan Anda penyanyi, tapi kalau Anda misalnya naik bus dari Balikpapan menuju ke Bontang, naik travel menuju ke Bontang, disetelkan musik itu dari Bontang sampai Balik, antum sampai Bontang sudah hafal itu nyanyiannya itu. Sahih? Tapi ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an lengkap sempurna. Hadis Nabi ada Bukhari, ada Muslim, bahkan bab tentang asma wa sifat dikumpulkan jadi satu buku. Kalau kita nggak hafal nama-nama Allah, ini nemen, parah ini. Kecintaan kita kepada Allah kurang. Akhi fillah azza wa iyyakum, ana ditanya oleh salah seorang syekh di Yaman ketika itu. Ya Abdurrahman, saya bahasakan Indonesia saja. Abdurrahman, berapa jumlah anakmu? 7. Saya katakan kepada beliau 7. Insya Allah hampir 10. Kata beliau, ini mau berapa? Mau 12 ya. Mau kamu beri nama siapa saja dan berapa jumlah yang sudah kamu beri nama? Saya sebutkan. Ketika itu saya lupa nama anak saya satu, teman-teman. Satu nama lupa. Lalu dia berkata kepada saya, kamu cinta sama anak kamu? Wallahi saya cinta. Saya lebih mencintai anak-anak saya dibandingkan diri saya sendiri. Kata dia, kadzabta, kamu bohong. Kan Allah, mau kadzib, saya nggak bohong, demi Allah saya nggak bohong. Kamu bohong. Loh, mana buktinya saya? Baru saja kamu melupakan nama dia. Jadi kata beliau, lupa nama itu tanda nggak cinta. Jadi itu benar. Benar nih, akhi fillah, antum bisa tes istri antum nanti. Nih, namaku siapa nih? Kalau dia lupa sama nama antum, sudah khalas, dia nggak cinta lagi sama antum ya. Iya benar ini, antum namanya misalnya Abdullah ibnu Fulan. Namamu siapa? Nama saya biasa, namamu Abdullah. Namanya saya siapa? Ma'adri, saya nggak tahu. Itu nggak cinta sama antum dia sudah. Ibu-ibu juga begitu. Kadang wanita itu punya 3 nama. Kadang wanita punya apa? 3 nama.
Dia kadang punya 3 nama. Dia suka dipanggil kalau suaminya lagi senang sama dia dipanggil dengan nama ini. Kalau suaminya lagi marah dipanggil dengan nama ini. Kalau dia ada di tempat yang jauh dipanggil dengan nama ini. Wanita begitu. Kadang-kadang 3 nama ini dia hafal. Nah kalau ternyata istrinya bertanya, coba Bi ulang namaku siapa aja. Kayaknya namamu cuma 1. Wah ini udah gak cinta sama ibu-ibu. Nah, kami katakan kan, ini Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama, cuma hafal 10 tok. Itu tingkat kadar kecintaan kita cuma segitu. Jangan lagi itu ada dalam diri kita. Mulai hari ini hafalkan. Besok sudah hafal insyaallah. Hari ini hafalkan 99 nama itu teman-teman tidak sulit. Besok insyaallah sudah hafal insyaallah. Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Teman-teman, ini yang mampu saya sampaikan. Ini sesi pertemuan kita yang kedua hari ini, sudah masuk jam 12. Persiapan untuk salat apa? Zuhur. Kemudian nanti kita akan selingi sedikit bab tentang sifat Allah Azza wa Jalla, kan ini penting. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.